apa yang dilakukan Bapak Ibu guru ya setelah pembelajaran memakai Zoom tadi ya, WA dan tatap muka ini harapan saya nanti kita rinci ya. Zoom itu 2 hari. Umumnya Zoom hari 2 hari berarti Senin sama Kamis. Berikutnya WA 2 hari ya, berarti Selasa sama Jumat ya. Yang satunya itu pakai tatap muka ketemu dengan anak-anak di rumah atau mungkin di sekolah. Nah, yang satu hari ini serahkan kepada teman guru olahraga biar anak ulang olahraga. Coba ini guru olahraga ada ikut nggak ini? Babakan ikut ya? Gadung Sari. Gadung Sari? Ya, guru olahraganya ikut ya? Oh iya wes oke, terima kasih ya. Ambil kali 2 guru olahraganya ikut? Guru agamanya? Turen 4 guru agamanya ikut? Ya, oke. Turen 1 guru agamanya ikut? Halo, Turen 1. Guru olahraganya mana? Guru olahraganya? Beda, guru olahraganya mana beda? Beda, guru olahraganya mana beda? Oke ya, berarti lengkap. Oke. Kalian ya, saya ulangi sekali lagi. Wong sangan guru olahraganya. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi model pembelajaran ada 3 ya. Yang pertama Zoom, yang kedua WA, yang ketiga tatap muka. Sekali lagi, kalau hari Senin sampean memberi pelajaran dengan cara Zoom ya, maka anak-anak yang ikut Zoom itu berapa? Panjang tapi ketika ketemuan dengan wali murid, katakanlah 30, 10 bisa Zoom 10 atau yang 10 mungkin tatap muka, berarti dibagi 3 itu ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika nanti itu dilakukan, maka Senin Zoom, anak yang ikut Zoom berarti ketemu Zoom itu hanya 2 hari, Senin sama Kamis. Untuk Selasa dan Rabu berarti diberi tugas hari Senin, tugasnya untuk hari Selasa dan tugas itu dibahas pada hari Kamis. WA juga begitu, WA hari Selasa. Untuk hari Rabu dan Kamis bagi anak yang WA, maka diberi tugas ketemunya nanti hari Jumat dan seterusnya. Ya, yang mungkin nanti nggak duwe HP, nggak duwe opo, di oma internetnya nggak masuk, maka yang dilakukan adalah Bapak Ibu guru boleh anjang sana, ya anjang sana ke rumah anak-anak. Pembelajarannya berarti seminggu sekali anjang sana, ojo bendino, ya. Kepala di kedua siji gitu loh, ojo bendino, pemane wali murid rondo. Kalau bendino, ya. Jadi kudu diberi tugas untuk 5 hari ke depan. Terus hari berikutnya mungkin hari Sabtu didatangi ditakoni tugas-tugasnya seperti itu. Nah, ini termasuk juga nanti penilaiannya sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tetap normal seperti panjangan ngajar di depan kelas itu ya. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan? Saya bagi 3. Yang pertama simpel saja, absen ya, absen memberi materi dan penutupan kegiatan KBM ya. Ngabsenin nanti lek Zoom pena ya, lek Zoom pena. Jadi kelihatan semua. Harapan saya ini yang perlu digarisbawahi. Anak nanti kan belajar di rumah, tapi pakai seragam. Ya, sekali lagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, anak-anak belajar di rumah, tapi di rumah itu tetap pakai seragam, biar suasana sekolah.
Ya dikatakan aneh gak apa-apa lah, tapi ini harus kita lakukan supaya anak-anak ini termindset sekolah begitu loh. Karena apa? Ya yang selama ini terjadi ketika Bapak Ibu mengajar dari rumah dan anak-anak belajar di rumah. Nah pada saat anak-anak menerima pelajaran dari panjenengan ini kadang pakaiannya seenak dhewe. Mungkin ya mari turu langsung terima WA atau Pak Guru langsung mengerjakan, mari turu ya mari ngono langsung durung ngantus wis menghadap buku langsung mengerjakan. Kita nggak ingin seperti itu. Lebih-lebih bu gurunya coba saya buka kartu. Lebih-lebih Bapak Ibu gurunya ya ketika memberi pelajaran dari rumah itu kadang ya ngono mari masak buat terang kewombotan ya langsung menjadi pelajaran rupanya kok sing guyu-guyu iki anu rumangsa iki mari goreng brambang ya oh ya saya jam itu kayak tugas buat tak kayak tugas ya salah durung adus bisa gurune halo terus kayak pelajaran iya apa enggak ini coba yang dia enggak tanya coba iya enggak ini coba Pak Cik ojo yang guyu iki iya apa enggak Pak Cik taman siswa jadi kayak pelajaran nah arah-arah itu mari jangan mari bau mbah ya di omah seperti itu saya enggak kepengin seperti itu ya sehingga ya panjenengan nanti ya ketika anak-anak nanti di belajar di rumah pakai seragam panjenengan ya kudu di sekolah sama pakai seragam sehingga nanti suasana pendidikan yang selama ini terjadi seperti itu berubah kembali seperti kita mengajar seperti biasanya. Ya ini yang kita coba akan kita lakukan ya. Mohon bantuannya nanti untuk yang dituren Pak Delatif ya. Alhamdulillah ini Pak Delatif ya butuh. Pak Delatif ini ikut ya, nanti mohon disampaikan ini yang korwil yang kita lakukan ada Pak Delatif, ada Bu Insri ya ini mohon ini dilakukan bersama-sama ya. Karena Bapak Ibu sekalian kalau ini tidak kita lakukan pendidikan ini mau dibawa kemana? Ya, kita harus menyadari itu. Saya ingin memanggil hati yang paling dalam kepada Bapak Ibu guru, ayo, sampai ini tidak dilakukan. Kalau anak-anak nanti, mohon maaf, kejadian yang seperti kemarin ya, ke depan generasi kita itu mungkin terkait pendidikan karakter itu tidak akan bisa menerima sama sekali. Ya, jadi ngabsen dicek kalau sudah mandi atau belum ya itu kan bisa kalau melalui Zoom ya. Alhamdulillah dengan cara seperti ini tadi sudah saya sampaikan ya kita belajar Zoom ini kan ya bisa ketemu dengan panjenengan semua yang selama ini mungkin tak bisa tatap muka tetapi dengan cara seperti ini bisa dan alhamdulillah ini sudah hampir jadi ini kan sekolah-sekolah yang terabaikan, yang ikut sekarang ini sekolah-sekolah yang terabaikan ini mohon maaf kemarin nggak coba Bu ya akhirnya saya beri kesempatan ini hampir 100 ternyata 100 sekolah nah 100 sekolah saya sekolah di Siwong 10 kan berarti 1000 orang terabaikan ini sehingga saya harus mengulang kembali adanya pertemuan hari ini ya ini akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian jadi ngabsen ya melalui Zoom, berikutnya melalui WA, ya juga seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekali sahabat harapan kita ya karena ASN ini instruksi dari Menpan itu termasuk di Dinas Pendidikan semuanya sudah masuk ya mulai minggu yang lalu itu semuanya sudah masuk ya jadi kayak hari ini mulai olahraga kembali hari Jumat di Dinas Pendidikan ini sudah berjalan ya artinya
instruksi terkait Bapak Ibu guru harus bekerja di sekolah ini harus kita lakukan dengan kesadaran kita ya sebagai seorang guru agar nanti anak-anak tidak terabaikan. Ini mohon dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu guru mengajar dari sekolahan, anak-anak belajar dari rumah ya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya terkait dengan pemberian materi pelajaran. Materi pelajaran memang tidak bisa maksimal ya. Sekali lagi materi pelajaran memang kita tidak bisa maksimal itu secara pengetahuan ya. Harapan saya tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu guru mempunyai 3 cara untuk memberikan materi. Jadi gawe materi ini yo dengan 3 perencanaan. Perencanaan pertama melalui Zoom tadi, perencanaan kedua melalui WA tadi, dan itu harus dilakukan dengan sabar, ikhlas dan telaten. Ini kita coba, monggo kita lakukan bersama-sama ya sehingga nanti materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk kelanjutannya ini yang tak kalah penting ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk pemberian materi itu tidak bisa 100% ya. Mungkin dari Dinas Pendidikan ngoyong menyampaikan ke panjenengan semua. Berikutnya diikuti oleh pengawas menyampaikan ke panjenengan semua, kudu mengajari, kudu ini, murid kudu ini ya. Panjenengan sudah ngoyong memberikan materi dengan Zoom, dengan WA, mungkin dengan tatap muka. Nanti hasilnya itu tidak mungkin bisa sampai 80%. Wong kita tatap muka saja hasilnya nggak bisa 80% ya toh. Mungkin hanya 70%, ulangannya anak-anak itu rata-rata kan 70, 80, bagi anak pintar mungkin bisa 100. Tetapi itu kita tidak bisa sampai puncak, lebih-lebih dengan cara seperti ini ya. Mungkin 60% juga bagus materi tersampaikan dengan baik, anak-anak ulangan mungkin juga dapat. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah saya hanya ketika anak-anak tidak belajar di sekolah, maka yang terjadi bangunnya siang-siang ya. Bisa dipahami ya, bangunnya itu jam 7 kadang jam 8 tadi sudah saya sampaikan. Nah harapan saya dengan cara ini mengembalikan kembali situasi normal kayak biasa bahwa sekolah dengan cara ini nanti anak-anak bangunnya itu pagi kembali gitu loh ya. Jadi paling enggak jam 6 wis mandi terus ngono ndang seragaman sarapan terus mengikuti pelajaran. Lah sampean kudu kompak mulai pelajarannya jam 7, mulai ngajarnya jam 7. Nanti mungkin dari Dinas Pendidikan, dari teman-teman evaluator, mungkin dari Tentis juga akan memperlakukan kembali Dikin ya. Dikin akan berlaku kembali mulai jam 7 ya. Jam 7 kita mulai, nanti mungkin baru pulangnya monggola. Karena apa? Pembelajaran dengan cara daring ini tidak bisa fokus maksimal. Artinya itu mulai jam 7 sampai jam 12 nggak mungkin. Panjangnya memberi pelajaran dengan cara ini 5 jam berturut-turut nggak mungkin. Paling kuat 2 jam lah ya. Paling kan 2 jam begitu Zoom, apalagi Zoom ini terbatas waktu ya, sehingga mungkin hanya 1 jam dan itu cukup ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika nanti sudah selesai tugas Bapak Ibu guru, nanti selesai kan paling jam 10 jam 11 sudah selesai ya. Jam 10 jam 11 sudah selesai. Nah sudah selesai itulah mempersiapkan kembali untuk pembelajaran berikutnya di toto meneh. Oh meneh ngekei ini wayai WA, aku kayak pelajaran dengan cara WA dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah ini dilakukan oleh PNS saja? Coba sama Pak. Ada nggak ini yang GTT coba angkat-angkat?
Kan sudah diperjuangkan terkait insentif, ya. Sudah dapat semua atau belum? Apa angkat tangan yang sudah dapat? Alhamdulillah kan sekarang itu sudah ada perbedaan, ya. Nah, kalau dulu yang masa kerjanya 20 tahun, ya, sama dengan yang masa kerjanya setahun, ya. Sekarang enggak disesuaikan dengan masa kerja. Nah, mudah-mudahan dungo ae terus ngajar sing apik, maca Fatihah sing akeh supaya nanti insentif ndak 2 kali lipat di tahun yang akan datang. Amin. Itu harus dilakukan ya. Mengajar ikhlas, tenanan, kali dungo, ya. Berikutnya nanti ngenteni rezeki. Lek durung rezekine ya durung teko ya aja diangen-angen. Ya lek diangen-angen tambah gak teko. Angen-angen iki karo apa? Ngajar sing tenanan sing ikhlas. Ya ini coba dilakukan ya. Saya terima kasih kepada teman-teman GTT yang selama ini sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak dan mudah-mudahan itu terus dilakukan. Panjenengan berikan pelajaran baik itu melalui Zoom, melalui WA maupun melalui tatap muka. Ya anak-anak dilatih ini bersih-bersih rumah, ya. Paling tidak tempatnya tadi ketika belajar tadi opon ya tulisan macam-macam dilumpuhin meneh, diresiki meneh, ya. Setelah itu dilakukanlah ini yang saya katakan tadi, tugasnya guru olahraga, ya. Nanti mungkin olahraga 5 menit, jalan-jalan dan sebagainya, ya. Harapan saya setiap seminggu sekali anak-anak tetap harus diberi pelajaran olahraga. Apakah boleh berkumpul? Ya kalau memang dengan pakai Zoom ya silahkan pakai Zoom. Kalau dengan tatap muka, sebagian dengan tatap muka silahkan, ya. Jadi mungkin ada 5-10 orang diajak lari di tempat di kampungnya, ya itu. Salah satu contoh begini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin dikasih cerita oleh Bapak Kepala Dinas itu, ternyata gurunya itu datang ke rumahnya Bapak Kepala Dinas untuk memberi pelajaran olahraga ke anaknya. Ini kan yang harus dicoba. Itu Bapak Ibu guru olahraga, gak olahraga kan gak penak awake. Dan nanti kita coba, itu harus dilakukan. Bersih-bersih alat belajar dan ganti baju, ya tadi seragaman, setelah itu ganti baju secepatnya. Anak-anak ini ganti baju pun harus diberi pembelajaran, ya, pendidikan karakter pelan-pelan. Karena anak-anak sekarang mungkin putra-putri panjenengan itu ganti pakaian itu kadang moro itu oleh tempatnya saya enak dewi, oleh sepatu saya enak dewi. Nah ini kita beri pelajaran terkait itu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah kegiatan tadi mungkin maksimal hanya 3 jam dilakukan oleh Bapak Ibu selama pandemi COVID yang nanti insya Allah dari keputusan menteri itu sampai tanggal 1 Desember, artinya masih 5 bulan lagi itu harus kita lakukan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya mempunyai tagline kayak begini, dimanapun berada pengetahuan dan ilmu pendidikan karakter. Lah persoalannya guru ini masih belum bisa tergantikan oleh siapapun, ya. Siapapun belum bisa menggantikan guru. Ya terkait pemberian pembelajaran karakter. Kalau pengetahuan oke lah bisa, ya. Mungkin anak-anak mencari ibu kota Kalimantan Timur umpamanya, ya langsung akan klik-klik lah Google bisa jawab. Ya, mungkin tempat rekreasi yang bagus di Indonesia itu klik-klik lah Google bisa jawab. Tetapi kalau anak-anak bangun pagi, apakah Mbak Google bisa membangunkan anak-anak? Tidak bisa. Yang bisa adalah Bapak Ibu guru. Dari mana? Anak-anak besok masuk pagi jam 6:30, ya, karena ada les. Maka dengan sendirinya anak-anak akan bangun pagi. Ini bisa dipahami Bapak Ibu guru, ya, dengan cara-cara seperti ini. Itu yang saya maksud bahwa Bapak Ibu guru ini belum bisa tergantikan oleh siapapun, ya. Bahkan orang tua pun, ya,
Orang tuanya itu mungkin pejabat apa, mungkin Pak Camat, Pak Lurah, kalah dengan Bapak Ibu guru. Ya karena ya itu Bapak Ibu guru itu belum bisa tergantikan. Katakanlah di kampung ada anak ugal-ugalan, sepeda motoran ngepot-ngepot. Di kandang itu ngomong kampung ya tambah gasnya digoreng-goreng, tambah dikepoti. Tapi lewat guru lewat, ada yang ngepot-ngepot di kandang, mana tuh enggak? Insya Allah pasti manut. Ya. Kecuali anak sing kayak Mukidin, dicelup gak cuma gak apa-apa guru ini tambah dikepoti ya. ini pastilah guru masih diperhatikan oleh. Nah ini yang kita coba melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, melatih mandiri, lebih-lebih sopan santun. Sing iso ngandani hanya guru bukan yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian saya hormati, nah harapan saya dengan cara seperti ini Bapak Ibu guru yang memang harus belajar banyak terkait IT, Zoom, Oppo, ya. Bahkan saya kemarin sempat ada yang CPNS Pak lihatkan semua. Ada yang CMS itu saya tanya waktu saya ke sekolahnya itu nggak punya grup ya. Nomor timbuni wali murid itu nggak duwe. Coba ini yang CPNS angkat tangan coba. Ada nggak yang CPNS itu? Oh ini dari SD 3 mana nih? Nah, ya. Coba yang mana? SD Negeri 3 Oh dari Sumberdem ya, Sumberdem 3 ya. Kemarin yang saya sekarang itu ya. Saya agak tersulut sekali orang CPNS itu gak di grup kelas, tak kebasut tak ya. Pak, padahal sih nom sih gagah-gagah ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini yang mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, harus kita belajar banyak terkait ini ya. Karena di masa pandemi ini dengan cara belajar di rumah dan panjenengan di sekolah ini harus mempunyai kemauan ya, ilmu pengetahuan terkait IT dan kesadaran untuk menyadari bahwa tanggung jawab guru itu memang sangat berat sekali. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut mungkin silahkan Bapak Ibu kepala sekolah menanyakan apa yang harus ditanyakan. Silahkan, saya beri kesempatan untuk pertama ini mungkin sekitar 6 menit. Mengangkat tangan. Oh Pak Dulatik, monggo Pak Dulatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah. Bareng. Bahwa bisa mendatangkan anak-anak maksimal 10, tapi tetap dengan pakai protokol kesehatan. Kemudian dirapat dengan pengawas, Bapak Ibu pengawas, itu memang sudah disetting alternatif masa pembelajaran khususnya kelas 1 agar mengetahui wajah siswa dan sebagainya, itu dipakai shift. Ternyata KKBS itu berkoordinasi lagi dengan Bapak Kepala Dinas. Ternyata oleh Bapak Kepala Dinas disampaikan bahwa semua harus mengikuti daring, tidak ada tatap muka. Termasuk nanti mohon dipertegas apakah diperbolehkan guru itu home visit ke anak-anak terutama kelas 1. Saya kira itu pertanyaan kami, mohon dipertegas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dul ya, pertanyaannya memang bagus sekali. Ini memang saya katakan dilema ya. Artinya dilema itu situasi sekarang bagaimana dengan situasi mungkin ada terkait COVID ini. Saya begini, jadi harapan saya ada komunikasi dengan wali murid ya. Wali murid, nah kadang wali murid ini pertanyaannya gini, ketika mengumpulkan wali murid anaknya melok apa enggak ya. Kunci yang paling utama
Bapak Ibu guru kelas 1 wajib hukumnya untuk ketemu wali murid, minimal itu untuk komunikasi selanjutnya. Karena kalau tidak ketemu, bagaimana bisa masa bisa langsung daring? Nah daringnya ya apa? Wong nomor HP ini gak tahu gitu loh. Ini yang perlu dipahami ya, sehingga harapan saya komunikasi ini mungkin kita saling memahami secara instruksi. Kita tidak boleh memang anak-anak masuk, tetapi dalam pelaksanaan di bawah ini sebagian itu harus ketemu ya wali muridnya ya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa satu, kalau memang anaknya dianggap membahayakan dan macam-macam ya, lebih baik wali muridnya saja dengan sistem 10-10 itu. Ini bisa dipahami ya, sehingga nanti komunikasi itu bisa berjalan. Nah, kadang kan begini, ketika anaknya ini kelas 1 di rumah sendirian, bapak ibu bikin sekolah, opa anak itu jalan di omah kan sadar. Logikanya seperti itu. Instruksi kita, anak memang gak boleh, tapi orang tua ini ngejar dengan tanggung jawabnya orang tua, dengan komunikasi agar nanti ke depan pengajaran bisa berjalan dengan baik, maka itu harus dilakukan. Begitu ya. Jadi kita berpikirnya ke depannya ya, 6 bulan ke depan itu apa yang harus dilakukan. Kalau itu terputus ya, orang tua nggak kepethuk, terus murid belas nggak kepethuk, terus si opo. Nah, ini kita coba dipahami oleh Bapak Ibu kepala sekolah ya, pinter-pinternya bagaimana nanti disiasati agar pelaksanaan berjalan dengan baik, dan tentu harapan kita tetap dengan protokol kesehatan. Ya, nanti kita akan bersurat terkait kemarin saya sudah berarti bahwa guru mengajar dari sekolah itu kita akan bersurat, terus mungkin mengumpulkan wali murid dalam tahap untuk pengenalan paling tidak komunikasi dengan wali murid kelas 1 dan guru kelas 1 ini juga salah satunya itu, biar nanti komunikasi kita tidak terputus. Begitu Pak Dulatin ya. Siap. Ya, oke, terima kasih. Oke, yang lain? Selampar, Sumberden 3. Oke, monggo. Sumberden 3 dulu ya. Monggo, mungkin dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Selamat. Kan kami menindaklanjuti dari protokol kesehatan. SD kami itu kan siswanya cuma per kelas terbanyak 14. Sedangkan di PSDPLT kami di Bangkalan 5 itu per kelas maksimal 10, ada yang cuma 3. Apakah itu boleh melaksanakan tatap muka, mengumpulkan anak-anak masuk, karena orang tuanya itu kebanyakan sudah merasa jenuh untuk mengajar jadi guru baru di sekolah di rumahnya masing-masing. Jadi pertanyaan kami, bolehkah kami yang siswanya hanya 10 ataupun 3 masing-masing boleh? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Begini Bapak Ibu sekalian ya, kita sebetulnya sebagai tanggung jawab dinas pendidikan kepada pengembangan mental anak, karakter anak ya. Saya hanya berpikir begini, area-area ini jangan terus sampai 6 bulan ke depan itu ya apa? Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini pasar boleh dibuka, ya, mall boleh dibuka, pondokan boleh dibuka, ya. Padahal di situ justru pasar itu rentan sekali terkait dengan kesehatan enggak. Di sekolah itu kan kondisi anak-anak insya Allah sehat semua lah ya. Ini mohon disikapi dengan arif. Salah satunya yang di Kecamatan Wonosari ya, di Sumberden ini satu kelas 3 anak. Saya pikir itu anggaplah belajar kelompok gitu ya, didatang oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Cuma di rumah super akhirnya nggak boleh di sekolah, bahasanya seperti itu ya. Mohon itu disikapi dengan arif ya, disikapi dengan arif ya. Kita jangan ini nggak boleh, ini tidak, tetapi mari kita berpikir jernih. Anak-anak nanti di Jarno ini nggak karuan itu loh. Saya itu ngambil intisarinya di situ ya. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang muridnya banyak itu memang masih belum diperbolehkan ya. Jadi anak-anak untuk ke sekolah itu masih belum diperbolehkan ya. Dengan
terkait sekolah-sekolah yang muridnya kecil, ya, toh nanti di situ ketemu anak langsung pulang, jangan sampai main-main dan seterusnya. Anggaplah itu belajar kelompok. Belajar kelompok itu boleh, ya. Masuk sekolah nggak boleh, tapi belajar kelompok boleh. Ini yang sudah dilakukan. Bahkan di teman-teman SMP itu sudah berlaku mulai kemarin itu ternyata guru mengajar di sekolah, murid di rumah itu sudah berjalan dan banyak kelompokan itu dilakukan. Itu disikapi oleh masing-masing ya. Tetapi yang paling utama kalau sudah seperti itu mohon ada surat pernyataan dari orang tua bahwa ya anaknya boleh belajar kelompok di sini begitu. Ya, sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari. Karena yang tanggung jawab berarti orang tuanya, bukan dinas pendidikan tidak, tapi orang tuanya seperti itu. Ini mohon disikapi dengan arif, ya, sehingga nanti itu bisa berjalan dengan baik. Bisa dipahami nih? Mungkin yang lain? Selatan. Mana? Selatan? Enggak. Kok betul ini ya? Dan satu lewat. Dia monggo. Nggih, Selampar Rejo 3 monggo. Ini kok ada dua ya? Ada dua yang masuk pakai HP sama laptop Pak? Karena yang bisa masuk suaranya bagus yang mana coba? Ayo tiga, Nggih monggo. Iya Pak, sampai sudah. Oke monggo, silakan. Ini HP ya. Yang pakai HP suaranya nggak masuk, coba dibuka. Dibuka. Oke, cek, coba. Oke, yang pakai laptop aja, yang bisa laptop. Izin kami menyampaikan, kami saat ini PLT buat Kurang tidak. Suaranya kurang jelas, kurang keras. SDI adalah SDI adalah SD